Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sehat selalu untuk kita semua. Halo Sobat Edukasi, pada video kali ini kita akan kembali lagi membahas yaitu materi dari pendidikan kewarganegaraan khususnya untuk kelas 8 tingkat SLTP sederajat. Baik Sobat Edukasi, pada video kali ini kita akan membahas pada bab 4 yaitu mengenai arti penting keberagaman, menghargai konteks norma dan kebiasaan antar daerah di Indonesia. Bagi kamu yang baru bergabung dengan AA Edukasi, mari sama-sama kita bangun channel ini dengan mengklik like, share, subscribe, and comment bila ada yang ingin kalian tanyakan, dan jangan lupa untuk selalu mengaktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Baik, yang pertama ada arti penting keberagaman konteks norma dan kebiasaan antar daerah di Indonesia. Yang pertama ada arti penting bagi diri sendiri. Norma seperti telah dibahas sebelumnya memiliki arti yang sangat baik bagi diri sendiri dan masyarakat. Dalam konteks pribadi, manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan terlahir sebagai makhluk individu. Namun, seiring dengan pertumbuhannya, kodrat manusia bergeser menjadi makhluk sosial. Hal ini disebabkan sejak lahir sampai meninggal dunia, manusia senantiasa membutuhkan pertolongan dan bantuan dari manusia lainnya. Dalam pergaulan dengan manusia lainnya, tiap-tiap manusia mempunyai keinginan atau kepentingan sendiri-sendiri. Ada manusia yang mempunyai kepentingan yang sama, dan ada pula yang mempunyai kepentingan berbeda. Bahkan, ada pula kepentingan yang bertentangan satu sama lain. Pertentangan antaranya kepentingan manusia itu dapat menimbulkan kekacauan di dalam masyarakat apabila masyarakat tidak ada tata tertib atau norma yang mengaturnya. Rasa ketenangan dalam hati akan tercipta apabila kita sebagai pribadi mampu melaksanakan norma dengan baik. Seperti apabila kita selalu jujur dalam kehidupan sehari-hari, maka hati kita akan terasa tenang. Pada dasarnya, hati manusia akan selalu menyuruh untuk berbuat baik dan menyalahkan perbuatan salah. Pemahaman ini oleh para ahli disebut juga dengan ruang ketuhanan atau God spot atau DNA spiritualitas. God spot ada pada diri manusia, yaitu menjelma sebagai suara hati yang akan menyuruh pada kebenaran dan merasa salah bila melanggar suatu aturan. Yang kedua, ada arti penting bagi masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, norma memiliki arti yang sangat penting. Norma mengatur kehidupan masyarakat agar menjadi tertib dan damai. Keinginan setiap orang dalam masyarakat pasti berbeda. Adanya berbagai keinginan dan lebih jauhnya kepentingan dalam masyarakat ini menyebabkan dalam masyarakat mudah terjadinya pertentangan. Agar pemenuhan kebutuhan setiap manusia itu berjalan dengan teratur, tidak terjadi benturan-benturan atau kepentingan manusia yang satu dengan kepentingan yang sama, diperlakukan pengaturan petunjuk hidup, aturan atau patokan yang bisa disebut dengan norma. Sebagai kaidah atau aturan yang berisi perintah atau larangan yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama, norma dapat mengatur perilaku manusia di dalam masyarakat guna mencapai ketertiban dan kedamaian. Dengan menaati norma, maka tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menjadi tertib, aman, rukun, dan damai. Suasana masyarakat yang taat terhadap norma yang berlaku dapat membentuk suatu kehidupan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Kemudian ada menghargai norma kebiasaan antar daerah di Indonesia. Yang pertama ada menghargai keberagaman norma dan kebiasaan dalam lingkungan sekolah. Perhatikan teman di sekolahmu. Apakah ada siswa yang memiliki sifat dan kebiasaan yang sama? Kamu mungkin akan menemukan siswa yang pendiam, ada yang senang bercanda, dan berbagai kelakuan lainnya. Di sisi yang lain, kamu juga mungkin menemukan siswa yang seringkali berkata kasar. Itulah salah satu bentuk keberagaman yang ada di sekolah.
Keberagaman kebiasaan yang terdapat di lingkungan sekolah hendaknya dapat disikapi dengan positif sebagai kekayaan kelas. Pada saat ini, terutama di perkotaan, masyarakat dan sekolah terbentuk serta hidup dalam perbedaan budaya. Oleh karenanya, kita dituntut untuk berpikir, bersikap, dan berperilaku sebagai manusia yang menghargai, menghormati, dan mampu bergaul dengan sesamanya. Kebiasaan boleh berbeda, namun kita tetap saling menghormati perbedaan tersebut. Ada pepatah berkata, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Tepatlah kiranya menggambarkan sikap perilaku kita dalam bergaul di sekolah. Di rumah, masing-masing tentunya kalian memiliki kebiasaan dan perilaku yang berbeda. Di antara kalian mungkin saja merupakan salah satu atau anak satu-satunya atau anak tunggal dalam keluarga. Anak tunggal mungkin saja berbeda sikap dengan kebiasaannya dalam kehidupan keluarga dibandingkan dengan keluarga yang anaknya lebih dari satu. Perbedaan sikap dan perilaku di rumah dan masyarakat masing-masing kita berada di sekolah harus disesuaikan dengan tata aturan yang berlaku di sekolah. Bagi siswa yang diperlakukan istimewa di rumahnya, ketika berada di sekolah, semuanya memiliki kedudukan dan diperlakukan secara sama. Di antara siswa pun harus saling menghargai, bekerja sama, dan tolong-menolong tanpa membedakan satu di antara yang lainnya. Kemudian yang kedua ada menghargai keberagaman norma dan kebiasaan dalam lingkungan pergaulan. Dalam lingkungan pergaulan, menghargai perbedaan norma dan kebiasaan dapat dilakukan dengan cara berikut ini. Yang pertama, ada keterbukaan untuk memahami keberagaman. Maka kita harus bersikap terbuka terhadap perbedaan norma, sikap, perilaku, dan kebiasaan. Dan yang harus disadari adalah bahwa semua orang itu berbeda. Kemudian yang kedua, ada memahami lebih jauh hal-hal yang ada di lingkungan pergaulan. Kemudian yang ketiga, mendukung sikap dan perilaku baik dari teman yang berbeda budaya. Seperti contoh, kepada teman yang suka berkata dengan lemah lembut, kita tidak harus mempermainkannya. Lebih baik kita berkata sopan kepadanya. Kemudian yang keempat, sikap positif seperti tidak suka mengeluh dan membuat orang lain nyaman bergaul dengan kita. Berikutnya yang kelima, percaya diri dengan tidak menganggap rendah orang lain sangat diperlukan dalam pergaulan. Berikutnya, kebersamaan dalam pergaulan yaitu melibatkan dan tidak memilah-milah teman karena adanya berbagi perbedaan. Yang berikutnya memahami tata cara pergaulan terutama dalam masyarakat yang budayanya beragam. Seperti contoh dalam pergaulan masyarakat tertentu, kita tidak boleh memotong pembicaraan orang karena dianggap tidak sopan. Berikutnya, tidak memonopoli atau menguasai teman. Tindakan memonopoli teman seperti memaksakan hobinya kepada orang lain akan menyebabkan pecahnya kebersamaan. Berikutnya yang terakhir, berteman dengan memperhatikan ekspresi dan penghargaan. Seperti tersenyum dan memuji teman merupakan perbuatan yang akan memelihara kebersamaan. Kemudian selanjutnya yang ketiga, menghargai keberagaman norma dan kebiasaan dalam lingkungan masyarakat. Keberagaman norma dan kebiasaan akan semakin mudah ditemukan dalam lingkungan masyarakat, terutama dalam masyarakat perkotaan. Masyarakat perkotaan seringkali dibentuk oleh masyarakat pendatang. Masyarakat pendatang membawa norma dan kebiasaan dari daerah asal yang tentunya berbeda. Dalam pergaulan masyarakat perkotaan, berbagai perbedaan yang dimiliki tiap orang dapat menyebabkan konflik. Konflik dapat terjadi apabila hilangnya tenggang rasa dan saling menghargai antara satu orang dengan orang lain atau antar masyarakat. Semua orang di dalam masyarakat memiliki kedudukan dan kewajiban yang sama. Tidak ada orang yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Perbedaan kebiasaan di antara masyarakat sepatutnya disikapi dengan cara yang bijak oleh masyarakat itu sendiri agar tercipta kehidupan masyarakat yang damai dan tentram.
Bentuk perilaku menghargai norma dan kebiasaan yang beragam di masyarakat dapat dilakukan dengan cara berikut ini. Yang pertama, yaitu bersikap menghormati norma dan kebiasaan yang berbeda. Kemudian yang kedua, menjunjung tinggi sikap toleransi dan kebersamaan. Yang ketiga, sikap tenggang rasa. Dan yang terakhir, dapat menjaga kerukunan antar masyarakat. Nah, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan mengenai arti penting kebersamaan dan juga keberagaman konteks norma dan kebiasaan antar daerah di Indonesia. Saya akhiri sampai di sini. Minta maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.